Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, brothers and sisters. Let me introduce myself to you all. My name is Sotaillah and my student ID number is D0311001. And I've been taking English Department Faculty Teacher Training and Education in Nahdlatul Ulama University, West Kalimantan. And this occasionally, I would like to answer my final examination. The question of my final examination, namely on business plan subject. And the question is jelaskan secara sistematis tentang definisi, kemudian perbedaan dan contoh dari marketing 1.0 hingga marketing 4.0 ya. Jadi sebenarnya untuk semua marketing dari marketing 1.0 hingga marketing 4.0 itu memiliki definisi singkatnya ya, sebenarnya bisa kita ingat. Untuk marketing 1.0 itu bisa kita kategorikan atau bisa kita definisikan dengan era produk seperti itu. Jadi marketing 1.0 itu berfokus pada produk dan penjualan. Jadi tujuan utamanya itu hanya menjual produk sebanyak mungkin seperti itu. Tidak ada embel-embel yang lainnya. Kemudian untuk marketing 2.0 itu bisa kita definisikan dengan era konsumen seperti itu ya, atau era pelanggan. Jadi marketing 2.0 itu mulai mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan konsumen. Jadi fokusnya itu bergeser dari produk, itu sudah bergeser ke pelanggan atau konsumen seperti itu. Kemudian untuk marketing 3.0 itu sendiri itu bisa dikategorikan atau bisa didefinisikan secara singkat dengan era nilai. Jadi marketing 3.0 itu sudah memandang konsumen sebagai manusia seutuhnya dengan pikiran, hati dan spirit. Fokusnya itu pada nilai dan makna seperti itu. Jadi sudah tidak ke produk konsumen, melainkan pada nilai dan makna dari produk itu sendiri atau usaha itu sendiri. Kemudian untuk marketing 4.0 itu bisa kita kategorikan dengan era digital. Jadi marketing 4.0 ini mengintegrasikan pemasaran tradisional dengan online seperti itu, dengan digital. Jadi bertujuan untuk menciptakan hubungan yang lebih dalam dengan konsumen atau pelanggan di era teknologi sekarang ini seperti itu. Kemudian untuk perbedaannya dari marketing 1.0 tadi hingga marketing 4.0, untuk marketing 1.0 itu sudah berpusatnya itu pada produk. Kemudian komunikasinya itu satu arah masih ya. Kemudian pemasarannya itu masih menggunakan sistem pemasaran secara massal. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti adanya iklan radio atau koran yang mempromosikan suatu produk hanya mempromosikan fitur-fitur dari produk itu tanpa mempertimbangkan kebutuhan daripada konsumen seperti itu, seperti koran dan iklan di radio itu ya kan. Kemudian untuk marketing 2.0 itu sudah berpusat pada konsumen dan mulai ada interaksi dengan pelanggan, sudah tidak komunikasi satu arah. Kemudian segmentasi pasar ya. Untuk contohnya itu seperti adanya survei kepuasan pelanggan untuk memahami preferensi konsumen dan menyesuaikan produk lah istilahnya. Ada juga adanya loyalitas pelanggan yang memberikan reward lah kepada pelanggan itu sendiri yang sering membeli seperti itu. Jadi karena sering membeli dikasihlah reward. Itu adanya seperti itu. Itu contoh daripada marketing 2.0 yang berpusat pada konsumen atau pelanggan. Kemudian untuk marketing 3.0 itu sudah beda lagi, itu sudah berpusat pada nilai-nilai atau makna dari produk itu sendiri atau usaha itu sendiri. Jadi kolaborasi dan juga kolaborasi dengan konsumen itu juga ada di marketing 3.0 dan juga pemasaran yang mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti kampanye sebuah perusahaan sepatu. Ada ya yang kampanye perusahaan sepatu yang menyumbangkan sepasang sepatu ke anak-anak yang kurang mampu untuk setiap pembelian daripada konsumen. Dan juga yang di Indonesia itu di Bali itu juga ada seperti
pengurangan plastik itu. Jadi tidak ada penjualan plastik, itu merupakan salah satu dari pemasaran yang mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan karena tidak bisa didaur ulang. Kemudian untuk marketing 4.0 itu perbedaannya itu sudah integrasi online dan offline. Jadi sudah mengkolaborasi menyatukan antara online dan offline. Kemudian sudah menggunakan pemanfaatan big data dan kecerdasan buatan dan personalisasi pengalaman pelanggan dan juga fokus pada komunitas biasanya. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya adanya penggunaan chatbot ya. Chatbot yang berbasis AI untuk melayani pelanggan selama 24 jam atau bisa istilah gaulnya itu 24/7. Nah, jadi dengan digunakannya chatbot itu konsumen atau pelanggan bisa dilayani secara 24 jam secara otomatis dengan menggunakan chatbot itu sendiri. Nah, kemudian dikombinasikanlah dengan toko fisik yang menawarkan pengalaman yang unik seperti itu. Mungkin itu untuk jawaban yang pertama. Dan untuk soal yang kedua itu adalah apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen rasional dan perilaku konsumen irasional dalam bisnis? Paparkan contoh-contohnya. Jadi yang dimaksud dengan perilaku konsumen rasional itu kan ada dua, ada perilaku konsumen rasional, ada perilaku konsumen irasional. Untuk perilaku konsumen rasional itu adalah di mana konsumen itu membuat keputusan berdasarkan logika mereka. Jadi mempertimbangkan produk itu secara matang dan menganalisis biaya serta manfaatnya. Jadi konsumen rasional ini cenderung mencari informasi dan memilih atau membandingkan pilihan dan memberikan nilai terbaik sesuai kebutuhan mereka, sesuai biaya dan manfaatnya lah. Contohnya seperti apa? Contohnya membandingkan. Biasanya kita sebelum membeli laptop itu seringkali membanding-bandingkan terlebih dahulu spesifikasinya lah, dari baik itu dari spek dan lain sebagainya, kemudian harganya, kemudian yang kita butuhkan apa dan merek laptopnya itu apa yang kita butuhkan sebelum membeli laptop itu sendiri. Dan itu yang disebut dengan konsumen yang rasional seperti itu ya. Kemudian ada yang perilaku konsumen irasional. Dan perilaku konsumen irasional ini mengacu pada keputusan pembelian yang tidak selalu didasarkan pada logika. Jadi kebalikannya ya. Atau istilahnya itu perilaku irasional seperti itu. Jadi perilaku ini sering dipengaruhi oleh emosi, kemudian atau faktor psikologis yang lainnya. Kadang bahkan itu kalau di zaman sekarang itu faktor sosial biasanya juga ada ya. Untuk contoh-contohnya seperti membeli barang-barang bermerek yang mahal hanya karena statusnya atau hanya karena apa ya istilahnya kalau di zaman sekarang itu circle-nya itu circle yang sering saya lihat itu sekarang itu ini ada biasanya circle iPhone gitu kan. Ada memang orang-orang konsumen-konsumen yang memiliki circle yang yang memegang HP iPhone, user iPhone semua. Kemudian ada satu konsumen yang ikut-ikutan seperti itu karena faktor sosial itu. Jadi membeli iPhone itu sendiri karena sosial dan karena istilahnya gengsi atau emosi seperti itu ya, ego. Nah, jadi tidak berdasarkan logika, mempertimbangkan dari segala hal. Dan itu contoh dari perilaku konsumen yang irasional seperti itu ya. Kemudian untuk soal yang ketiga itu adalah beberapa minggu terakhir Ruang Guru menjadi banyak perbincangan warganet di sosial media karena program terbarunya yang bertajuk Clash of Champions, viral ya sekarang ya, dan banyak menyita perhatian warganet. Dan di sini lakukanlah analisis SWOT terhadap Ruang Guru untuk menemukan aspek strength, weakness, opportunity dan threat-nya. Jadi dari program Ruang Guru yang disebut dengan Clash of Champions
yang diselenggarakan oleh Ruang Guru ini ada 4 ya yang harus dianalisa ya. Yang pertama itu adalah strength, kekuatan atau kelebihan, weakness, kekurangan, kemudian opportunities, kemudian peluang, dan threat, ancaman. Kemudian dari yang pertama itu adalah strength atau kelebihan. Yang pertama itu adalah kelebihannya mendorong kompetisi intelektual. Jadi program ini memotivasi mahasiswa yang mengikuti program itu atau yang tidak untuk meningkatkan kemampuan akademik mereka. Nah, jadi dengan mengikuti program itu bisa memotivasi mereka untuk meningkatkan kemampuan akademik mereka, maupun yang melihat lewat televisi atau sosial media itu juga mempengaruhi. Kemudian yang kedua, memperluas jaringan. Jadi dengan adanya program itu mahasiswa itu bisa dipertemukan dalam satu program itu, baik itu mahasiswa dalam negeri dan di luar negeri, untuk menciptakan peluang jaringan lah, penambahan jaringan atau istilahnya networking seperti itu. Kemudian selanjutnya ada visibilitas global. Jadi dengan adanya program ini menampilkan kecerdasan mahasiswa Indonesia di panggung internasional dan dukungan platform besar-besaran. Jadi karena program Clash of Champions ini memang diselenggarakan oleh Ruang Guru yang notabene itu platform edukasi terkemuka memang di Indonesia. Seperti itu. Itu jadi dari segi strength-nya. Kemudian dari segi weakness-nya atau kelemahannya itu yang pertama itu akan adanya potensi bias. Jadi mungkin ada perbedaan dalam sistem pendidikan dan pengalaman yang bisa mempengaruhi kinerja. Tentunya pendidikan dan pengalaman itu sistemnya pasti berbeda-beda di dalam di dalam masing-masing pendidikan, sehingga akan terjadi potensi bias di situ. Kemudian cakupan terbatas. Jadi mungkin hanya terjangkau sebagian kecil populasi mahasiswa saja di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, seperti itu. Kemudian kesenjangan akses. Mahasiswa dari daerah terpencil atau yang istilahnya dari yang keterbelakangan kurang mampu mungkin itu akan merasa kesulitan untuk berpartisipasi. Kemudian yang keempat, yang selanjutnya itu adalah fokus pada kompetisi. Mungkin program ini terlalu menekankan pada persaingan daripada istilahnya kolaborasi dari latar belakang yang berbeda. Yang ketiga itu ada SWOT O atau opportunities atau peluang istilahnya. Yang pertama, analisa dari opportunities itu adalah pengembangan kurikulum. Dengan adanya program ini tentu dari hasil kompetisi ini bisa digunakan untuk meningkatkan standar pendidikan nasional. Kemudian selanjutnya kerjasama internasional. Jadi dengan adanya program ini membuka peluang untuk pertukaran pengetahuan dan kerjasama akademik antar mahasiswa baik itu dalam negeri dan luar negeri ya. Kemudian inovasi pendidikan, mendorong pengembangan metode belajar yang baru dan lebih efektif. Dan yang terakhir itu meningkatkan reputasi. Dengan adanya program ini yang diselenggarakan memang oleh platform pendidikan yang memang besar notabene di Indonesia, maka bisa meningkatkan citra pendidikan di Indonesia di mata dunia. Kemudian yang terakhir itu ada threat atau istilahnya ancaman ya. Artinya itu ancaman. Yang pertama yang menjadi ancaman itu adalah adanya nanti brain drain, atau di istilah kita bahasa Indonesia itu adalah imigrasi besar-besaran ya dari segi pendidikan. Jadi bisa mendorong mahasiswa berbakat untuk memilih studi di luar negeri dengan adanya program seperti ini. Yang kedua, tekanan yang berlebihan. Jadi dengan adanya kompetisi tingkat tinggi yang bisa menyebabkan stres dan kecemasan pada peserta yang mengikuti program ini karena memang levelnya itu emang tinggi ya. Kemudian yang ketiga itu adalah ada emphasize pada prestasi akademik. Mungkin mengabaikan aspek penting lain daripada pengembangan diri mahasiswa seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah persaingan dengan program serupa. Jadi program lain mungkin muncul dan bersaing untuk mendapatkan peserta dan sumber daya dengan diadakannya program
Clash of Champion yang diadakan oleh Ruang Guru ini. Kemudian untuk soal yang keempat itu adalah Anda adalah seorang pengusaha di bidang furnitur atau mebel yang beroperasi di Kota Pontianak. Produk yang Anda pasarkan dan jual adalah produk furnitur dengan bahan dasar kayu jati. Mengusung konsep Japandi dengan kualitas kayu jati solid dengan desain minimalis estetik tidak membuat bisnis Anda serta-merta berkembang pesat di Kota Pontianak yang memang tidak dikenal sebagai kota penghasil furnitur seperti furnitur jati seperti Jepara atau Yogyakarta. Maka soalnya adalah analisalah strategi penjualan, media promosi, daya tarik iklan, dan personal branding seperti apa yang sesuai untuk memaksimalkan usaha furnitur tersebut. Jadi untuk memaksimalkan usaha furnitur tersebut, yang notabene di Kota Pontianak itu memang tidak dikenal seperti halnya di Kota Jepara dan Yogyakarta, maka perlu strategi penjualan khusus seperti itu ya. Jadi harus ada strategi yang memang kita memang kita perhatikan betul. Yang pertama apa? Yang pertama itu dari strategi penjualan. Nah, jadi kita harus fokus pada kualitas produk terlebih dahulu, kemudian desain yang bagus, keunikan yang tidak ada di tempat lain seperti itu ya. Jadi harus memiliki ciri khas tersendiri. Kemudian tawarkan layanan kustomisasi untuk menarik pelanggan. Jadi di situ tuh kalian harus menyediakan layanan kustomisasi dari pemesanan pelanggan seperti itu sehingga mereka tertarik untuk memesan dan mengcustom produk yang akan mereka beli. Kemudian berikan garansi produk untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Itu penting karena bahkan produk yang memang istilahnya memiliki kepercayaan atau terkenal di suatu kota itu pasti memberikan garansi, apalagi yang notabene tidak dikenal di Kota Pontianak seperti kayu jati ini. Maka perlu memberikan garansi produk untuk meningkatkan kepercayaan terhadap konsumen. Kemudian yang selanjutnya itu adalah terapkan strategi harga yang kompetitif namun tetap menjaga kualitas. Bukan menurunkan harga atau memberikan harga murah tapi kualitasnya juga diturunkan. Itu salah. Melainkan kita harus tetap menjaga kualitasnya walaupun harga kita paling murah, seperti istilahnya seperti itu. Kemudian yang terakhir itulah bangunlah kemitraan dengan desainer interior dan arsitek lokal. Itu perlu karena dengan kita membangun kemitraan dengan mereka itu kita bisa tahu dan bisa menerapkan desain dari desain interior dan arsitek lokal itu terhadap produk kita seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu yang perlu diperhatikan adalah media promosi. Media promosi itu juga penting. Yang pertama apa yang harus kita lakukan dari media promosi ini adalah gunakan platform sehalayaknya di era sekarang. Seperti apa ya? Seperti Instagram, Facebook, Pinterest untuk menampilkan produk kita seperti itu. Nah, karena kita tidak boleh ketinggalan zaman lah, karena harus mengikuti zaman terus menerus seperti itu. Kemudian yang selanjutnya buatlah website kalau perlu. Nah, ini buatlah website yang profesional dengan katalog online. Nah, kemudian manfaatkan SEO lokal untuk meningkatkan visibilitas online di Kota Pontianak. Dan yang terakhir dari media promosi ikuti di Kota Pontianak itu kadang ada pameran. Kalau ada pameran furnitur dan dekorasi rumah di Kota Pontianak itu kita harus mengikuti pameran tersebut untuk memberikan nama lah istilahnya, memperkenalkan produk kita di pameran tersebut. Kemudian selanjutnya ada daya tarik iklan. Nah, dari daya tarik iklan ini kita harus menonjolkan keunggulan kayu jati yang diproduksi oleh kita. Seperti apa ketahanannya dan nilai estetikanya dari produk kita itu. Kemudian gunakan visual yang menarik untuk menampilkan detail dan keindahan produk. Itu juga penting ya. Karena merupakan daya tarik terhadap konsumen. Kemudian ceritakanlah kisah di balik proses pembuatan untuk menambah nilai emosional seperti itu. Kemudian tawarkan promosi khusus atau diskon untuk pembelian pertama. Ini perlu juga, penting juga ini. Karena ini merupakan proses pemberian daya tarik terhadap konsumen
untuk memberikan diskon untuk pembeli pertama, itu penting itu. Kemudian yang terakhir, gunakanlah testimoni pelanggan untuk meningkatkan kredibilitas. Nah, itu harus kita tingkatkan. Contohnya seperti apa? Kalau di Shopee itu sering, di online shop itu kita sering juga online shop tersebut, suatu toko itu memberikan istilahnya testimoni atau komentar positif lah istilahnya dari customer atau konsumen kita, kemudian diupload di sosial media sehingga mereka yang melihat itu bisa mengetahui bahwasanya produk ini memiliki kredibilitas seperti itu. Kemudian yang keempat, dari personal branding. Nah, dan untuk personal brandingnya ini kita harus memposisikan diri sebagai ahli dalam furniture kayu jati. Nah, jadi kita harus memposisikan diri. Ya, tidak boleh kita tidak memposisikan diri sebagai ahli dalam furniture kayu jati. Dan itu akan mengurangi kepercayaan dari konsumen terhadap kita. Kemudian bagikan pengetahuan tentang perawatan dan nilai investasi furnitur jati. Dan juga yang selanjutnya untuk personal branding terhadap kita itu adalah kita juga harus terlibat dalam komunitas desain dan dekorasi lokal yang ada di Pontianak ini ya. Kemudian kalau perlu adakanlah workshop atau seminar tentang furnitur kayu jati. Mungkin itu mungkin sedikit ya, walaupun bisa, itu mungkin tidak banyak dari kita yang bisa menerapkan seperti itu. Kemudian bangunlah citra ramah lingkungan dengan menekankan penggunaan kayu yang berkelanjutan. Jadi istilah ramah lingkungan di sini, kayu jati itu sudah dikenal sebagai kayu yang tahan lama ya. Jadi dengan adanya kayu yang tahan lama yang berkelanjutan, maka itu akan membuat citra ramah lingkungan seperti itu. Daripada kita membeli produk furniture dari bahan kayu yang lainnya, yang notabene mungkin 1 tahun 2 tahun ke depan sudah lapuk atau sudah rusak seperti itu. Dan untuk pertanyaan yang terakhir itu adalah, apakah semua model bisnis tradisional harus dan bisa didigitalkan? Jelaskan alasan-alasannya. Kemudian jawaban dari saya itu adalah tidak semua bisnis yang tradisional harus atau bisa sepenuhnya didigitalkan. Jadi alasan yang pertama itu adalah karena kebutuhan interaksi manusia. Jadi memang ada beberapa bisnis yang bergantung pada interaksi manusia langsung. Seperti apa? Seperti halnya konseling atau perawatan kesehatan. Bahkan digitalisasi penuh itu mungkin mengurangi kualitas pelayanan dari bisnis itu sendiri. Kemudian yang kedua itu ada preferensi pelanggan. Jadi sebagian pelanggan masih lebih suka pengalaman fisik, banyak itu pengalaman fisik. Misalnya berbelanja di toko atau makan di restoran. Itu tentu masih banyak pelanggan-pelanggan yang masih lebih suka langsung lah istilahnya, pengalaman fisik. Yang selanjutnya itu adalah keterbatasan teknologi. Jadi beberapa proses rumit mungkin belum bisa sepenuhnya didigitalkan karena keterbatasan teknologi saat ini. Dan hambatan regulasi. Beberapa industri memang beberapa bisnis ya di Indonesia khususnya memang itu memiliki regulasi yang ketat untuk membatasi istilahnya digitalisasi penuh. Seperti perbankan itu pasti ya, atau farmasi, karena memang sifatnya kalau didigitalisasikan penuh itu akan membahayakan terhadap bisnis itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah biaya implementasi. Kita tahulah bahwasanya digitalisasi penuh itu bisa sangat mahal ya biayanya ya, terutama bagi usaha yang kecil. Usahanya kecil tapi kita dituntut untuk mendigitalisasikan usaha secara penuh seperti itu. Sehingga itu akan
istilahnya pincang sebelah. Nah, jadi gitu. Jadi penghasilan karena usahanya kecil, jadi penghasilan itu tidak menutupi dari operasional biaya pendigitalisasian penuh kita. Kemudian ada keamanan data, alasan keamanan data. Ini banyak yang menjadikan keamanan data ini sebagai alasan dari bisnis mereka kenapa tidak didigitalisasikan. Beberapa bisnis mungkin tidak mau ya mendigitalisasikan data sensitif, yang istilahnya sensitif karena risiko keamanan cyber seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan alasan keterampilan tenaga kerja. Tidak semua karyawan memiliki keterampilan digital yang diperlukan, sehingga transisi bisa sulit lah, dari pergantian itu bisa sulit. Kemudian nilai tambah pengalaman fisiknya. Jadi dengan adanya alasan nilai tambah pengalaman fisik, beberapa bisnis memang seperti spa atau taman hiburan menawarkan pengalaman fisik langsung yang sulit direplika secara digital seperti itu, dan itu pasti. Namun ya sebagian besar bisnis itu bisa mendapatkan manfaat dari digitalisasi ini ya, mengintegrasikan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan pengalaman pelanggan tanpa menghilangkan sepenuhnya elemen tradisional seperti itu. Dan mungkin ini jawaban dari UAS saya, mata kuliah Business Plan yang diampu oleh Mr. Muhammad Yasin MPD. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.